Assalamualaikum Aski. Waalaikumsalam, Pak. Oke, hari ini kita ketemu lagi ya. Ya, Ini episode kedua. Nah, cuman kita sekarang nggak ngobrolin sepatu roda. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang aktivitas belajar ya selama pandemi. Nah, Aski kan kelas 7 nih. Ya ya, ibaratnya perwakilan lah ya dari teman-teman semuanya. Nah, kelas 7 kan masuk SMP 13 ini kan baru ya. ya, Baru kemarin ya kan, belum ada setahun ya. Dan ketika masuk itu belum pernah sama sekali belajar di sekolah sekolah. ya. Nah, kira-kira selama sampai sekarang ya, dari awal ketika Aski masuk sampai sekarang itu kira-kira Aski itu eh, jenuh nggak sih, ya jenuh atau kesulitan nggak ketika Aski harus di rumah terus, atau Aski lebih milih mending di sekolah? Aku lebih milih mending di sekolah belajarnya, karena kalau di rumah itu nerima pelajarannya lebih susah. Jadinya lebih apa ya, nggak masuk gitu pelajarannya. Nggak masuk, nggak masuknya itu Nggak gimana? masuk ke otak. Nggak masuk ke otak. Oh gitu. Jadi selama belajar ini berat ya, lebih berat gitu ya ibaratnya dibandingkan ketika Aski di sekolah. Oke. Nah, Aski kan ketika kamu daring ya atau PJJ kan, pembelajaran jarak jauh itu kan otomatis guru memberikan secara online ya, atau secara online lah ya. Nah, ketika diberikan secara online itu kan pasti ada tugas-tugas, Ya, atau ya entah itu tugasnya berbentuk literasi atau tugasnya itu berbentuk mengerjakan soal. Nah, ketika mengerjakan tugas-tugas tersebut, kendala yang Aski hadapi itu apa sih biasanya? biasanya kendala aku saat mengerjain tugas itu agak apa ya, harus nyari di bukunya lebih memahami lagi supaya jawabannya itu lebih benar lagi gitu. Benar. Tapi ibaratnya Aski harus ibaratnya ekstra gitu ya. Iya, Oke, ekstra. Nah, Aski kan kelas 7 ini belum pernah ketemu sama sekali sama teman-teman ya, ya di belum. kelas kan. Oke. Udah ada yang kenal? Udah, Udah. Semuanya? semuanya. Semuanya. Tapi ada beberapa yang aku belum pernah lihat nih mukanya karena dia jarang ngepost kayak gitu. Oh, tapi Aski kenalnya ini langsung ketemu atau lewat media sosial? Beberapa ada yang lewat media sosial, ada beberapa juga yang ketemu waktu itu foto pemotretan. Oh, mau ternyata kenalan di situ ya? Iya, Ya, itu setelah berapa bulan? setelah sekian berapa ya? 3 atau 4 bulan ya. Iya, Baru Aski kenal sama teman sekelasnya. Dan itu pun belum semua ya. iya, belum. Belum semuanya. Nah, Aski kelas 7 kan nih ya, pasti ya nggak untuk kemungkinan ya. Di beberapa sekolah pun sama semuanya itu, kalau misalnya ada tugas, ada apapun, teman-teman yang lain itu kan pasti kan eh, pasti sebagian ya, ada yang mungkin malas dia tugasnya, Iya, atau mungkin ada yang ketika ada tugas itu dia lebih milih main keluar daripada ikut PJJ gitu. Nah, kira-kira menurut Aski saran apa yang mau Aski kasih ke teman-teman nih ketika PJJ itu biar tetap semangat gitu? buat teman-teman aku supaya PJJ-nya lebih semangat itu, coba yuk kalian berhentiin dulu mainnya, tunda mainnya dan fokus sama belajar. Karena apa yang kalian belajar buat sekarang itu nanti buat masa depan kalian juga. Oke, itu ya. Jadi apa yang dia pelajari sekarang buat masa depan Iya, kita juga, karena yang ngerasain pandemi ini kan nggak cuma Indonesia, nggak cuma Tangerang lah, iya, tapi seluruh dunia gitu ya. dunia. Dan beberapa sekolah pun, mayoritas sekolahnya semua itu kan melakukan PJJ. PJJ. Oke. Nah, kedepannya setelah pandemi ini, setelah pandemi ini berakhir, oh iya, yang mau Aski lakukan ketika masuk ke sekolah, selain untuk kenalan sama teman-teman gitu kan, pasti mau kenal kan sama teman-teman ya. Aski mau ikut eskul apa gitu misalnya, atau mungkin Aski mau ikut, atau mungkin udah sudah ikut eskul. Udah, Eskul apa? ekskul tari. Oh, eskul tari ya. Berarti Aski ketika masuk sini mau eskul tari, mau Iya. aktif gitu ya, ikut aktif ya. Oke. Terus apa yang mau, hal lain apa yang mau Aski lakukan ketika masuk ke sekolah ini? Kira-kira nanti aku mau tanya ke guru mapelnya tentang materi yang belum aku pahamin. Jadi untuk materi yang aku ketinggalan di PJJ itu bisa aku lebih pahami lagi.
Oke, berarti lebih mau mengejar ketertinggalan Ya, ya. Oke. Aski mau ajak teman-temannya nggak? mau dong. Ajakan dulu ya, jangan sendirian. Nanti ajak temennya, tanya sama guru-gurunya yang mungkin mau Aski tanya gitu ya. Ya. Oke, oke. Ada nggak pelajaran favorit Aski di selama PJJ ya? Nah, kalau karena Aski belum ketemu gurunya langsung kan mungkin setiap guru beda-beda ya. Dan Ya. Aski mungkin nggak bisa lihat semua gurunya langsung kan. Nah, mungkin ada nggak mata pelajaran yang Aski suka? Kalau mata pelajaran yang aku suka, itu aku suka IPA sama bahasa Inggris. IPA dan bahasa Inggris. Ya, tertarik sama IPA juga ya. Iya, Oke, kalau bahasa Inggris kan tentulah ya Aski kan pastinya karena cita-citanya mau jadi pro iya. ya, jadi harus ya, itu basic dasar. Basic. Kenapa Aski tertarik IPA? Kenapa nggak matematika? Karena aku suka tentang mata pelajaran IPA gitu, mempelajari tentang hal-hal sekitar gitu. Oke, Aski tahu nggak guru IPA-nya siapa? Bu Kokoy. Kokoy. Mm. Oke, siapa aja selain Bu Kokoy? Kurang tahu kalau Kurang itu. tahu ya. Ya sebenarnya ada beberapa ya, ada beberapa guru selain Bu Kokoy. Nah, dan kan ada beberapa dan ada satu guru IPA yang beliau itu di sini uh, aktif tentang lingkungan. Nah, mungkin kalau Aski ketemu beliau, mungkin udah pernah ketemu ya Bu Lastri. Oh iya, Bu Lasri Ya, ya. Bu Lastri itu dia guru IPA juga. Guru IPA. Kalau Aski bertemu atau nanti kelas 8 diajar beliau, mungkin Aski bisa tanya banyak hal tentang apa namanya LH dan sebagainya. Aski tertarik LH nggak? Tahu Aku LH? tahu, cuma belum ngenalin banget, jadi aku belum tertarik. Belum tertarik ya. Tapi Aski semenjak masuk SMP 13 ini tahu ya visi-visi 13 ini salah satunya adalah LH tersebut ya, lingkungan hidup itu ya. Menurut Aski yang lebih enak pakai apa sih aplikasi atau multimedia yang untuk guru-guru 13 ini pakai? Aski lebih asik yang mana? Yang lebih Aski suka? Kalau aku lebih sukanya itu praktik gitu. Praktik. Praktik. Oke. Medianya? Medianya Misalnya Google Classroom, YouTube atau live semacamnya. Yang menurut Aski paling Aski menurut saya efektif gitu, menurut Aski efektif pakai itu apa menurut Aski? YouTube. YouTube. Aski ngerasa YouTube lebih efektif. Iya. Oke. Tadi kan Aski selain tadi kan ada IPA, bahasa Inggris ya. Nah, kalau bahasa Inggris, kenapa Aski suka bahasa Inggris? Karena aku tertarik aja gitu dengarnya, apalagi aksennya keren. Aksennya keren. Aksen, Aski tahu ada berapa aksen? Kan apa ya, bahasa Inggris itu kan tersebar di seluruh dunia. Oke. Nah, jadi aksennya beda-beda, tapi aku makainya American accent. Ya, aksen itu ada banyak ya sebenarnya karena nggak cuma Inggris saja yang pakai bahasa Inggris gitu kan. Bahkan di Inggris sekalipun ada banyak aksennya kan, tergantung di bagian mana dia tinggal. Seperti itu. Oke, Aski, saya kira bahasa Inggrisnya udah sampai mana? Kalau misalnya di levelkan ya. Jadi kan kalau ASCII misalnya di levelkan gitu ya. Bahasa Inggris ASCII itu udah sampai tingkat apa sih? Apakah masih beginner atau advanced atau expert gitu? Kira-kira ASCII sebelah mana? Aku kayaknya karena menurutku masih banyak yang belum aku explore, jadi kayak beginner to advance gitu. Beginner to advanced ya. Kalau misalnya di tes bahasa Inggris, bisa nggak? Insya Allah. Insya Allah bisa. So, if I test you with English, so can you answer the question by using English? Insya Allah. Insya Allah. Okay. Where you live now? I live at Komplek Alam Indah. So now you live with your parents. Yeah. Okay. What's your father's job? My father's job as a radiographer. Radiographer also is like podcaster. No? Radiographer, what do you mean? What? X-rays. X-rays. Oh, X-ray. I know. Yeah. Medical. Yeah. Okay. And then what's your mother's do? My mother's job is as a teacher. Oh, your mother's teacher. What subject? Kindergarten. So he taught children. Okay. So you are now in 7th grade, yeah, 7th level in
this school, SMP 13. So do you know who is the principal's name? I know it. Okay, can you mention? Yeah. The principal names is Ade Heriana. Oke, ASKI. Ya, ya kita semua tahu ya kalau sekarang ini kan masa pandemi ya. Jadi tadi kita pakai masker kan, cuma dilepas. Ya. Yang ASKI tahu tentang COVID-19. Apa itu COVID-19? Menurut COVID-19 itu kepanjangannya itu Coronavirus Disease 2019 karena dia baru mulai adanya itu tahun 2019. Awalnya dari Cina. Dari kota apa ya? Kota Wuling. Wuhan. Oke, dari kota Wuhan. Oke. Kira-kira apa yang kita harus, ya semoga cepat ya ini selesai, dan ya tetap kita harus jaga jarak ya, pakai masker, cuci tangan, tadi sudah cuci tangan. Kemudian bisa nggak kira-kira ke depannya, ASKI ini kan termasuk angkatan corona ya, bukan angkatan corona yang lulus, tapi merasakan corona ketika sekolah ya, karena zaman saya sekolah dulu nggak ada yang namanya virus corona ini, bahkan sampai sekolah ini berhenti masuk gitu kan. Nah, kira-kira menurut ASKI ke depannya, apakah ketika masa pandemi ini bisa ASKI jadikan sebagai pengalaman ASKI ketika nanti ASKI di masa depan? Kira-kira hikmah apa yang bisa ASKI ambil ketika di masa-masa pandemi sampai sekarang? Apa hikmah? Hikmahnya kira-kira menurut aku nih COVID-19 itu buat jaga kesehatan. Iya. Ya, jadi emang bisa ya, hikmahnya salah satunya kita bisa 3M. ya 3M ya. Oke. Bukan 4M Pak. 4M. Apa itu? ASKI tahu 3M. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Katanya ada 4M sih, itu mah satu lagi saya nggak tahu apa. Apa Pak? Satu lagi. Menjauhi kerumunan. Oke, menjauhi kerumunan. Ya, jadi ada 4M ya sekarang. Cuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. 4 itu ya, 4M. Nah, oke deh, kami akhir ya. Belum. Oh, Saya ini deh ya. Saya ini ya, jadi biar ini. ASKI ya? Iya. ASKI. Setiap hari Jumat kalau pagi-pagi itu sebelum PJJ di SMP 13 apa kegiatannya? Biasanya aku nyiapin buku. Lalu aku juga belajar yang kira-kira materinya itu nanti bakal dipelajarin saat PJJ itu. Enggak. Apa kegiatannya yang jam 7 itu? Jadi kan ASKI kan dapat kelas 7 kan dapat jadwal dari jam 1 ya. Iya, Sampai jam 3 kan. Sampai jam 4. Jam 4. Jam 4 ya. Nah, kan ASKI dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang atau jam 1 lah ya. Itu kan kosong. Nah, kira-kira kesibukan ASKI sejauh jam 7 sampai pagi itu, dari jam pagi sampai siang itu sebelum PJJ itu, ada nggak kesibukan ASKI? Aku biasanya pagi-pagi itu latihan Fisik ya. Jam berapa bangunnya? Bangunnya kayak enggak. Latihan fisiknya Latihan itu fisik. bentuknya gimana? Kayak push up atau mungkin berenang enggak? Sit up, Plank ya. Oke. Itu aja. Terus Latihan fisik selanjutnya? ya. Oke. Terus setelah itu ada kesibukan lain selain latihan fisik? Mungkin baca buku. Baca buku buat pelajarin materi PJJ. Terus aku juga cek HP karena ada absen. Oh iya. Kalau pagi-pagi masih suka dibangunin nggak untuk sholat subuh? Kadang iya. Kadang Kadang soalnya nggak dengar alarm. Suka kesiangan juga ya? Iya. Masih suka lari-lari pagi gitu? Dulu iya, tapi karena kan mulai sekarang ada PSBB, jadi kadang suka ditegur gitu. ASKI lari di mana?
Lari di sekitaran rumah aja. Ditegur sama siapa? Sama orang kan kalau lari itu nggak pakai masker gitu. Oh, kalau pakai masker, Ngap. ngap ya, aneh ya. Ya, tadi nggak pakai masker ya. Di tempatnya ramai mungkin ya? Nggak juga, Hmm. nggak juga. Oke. Tadi sudah ada yang mau nanya, saya cuma lupa. Kalau latihan inline skate di mana latihannya? Kalau dulu latihannya di alun-alun Ahmad Yani, tapi sekarang jadinya latihannya di Tang City aja, kalau nggak di rumah. Ikut grup gitu nggak? Ikut. Nama grupnya apa? Grand Wisata Inline Skate, Oh, di daerah mana itu tempatnya? itu di daerah Bekasi. Karena di Tangerang belum ada klub gitu. Oh, berarti asli kalau lagi ada acara itu, saya ke Bekasi berarti. Iya. Oke. Kenapa nggak bikin di Tangerang? Kamu bikin klub sendiri? Atau ada nggak banyak teman-teman kamu yang di Tangerang yang ikut inline skate seperti kayak gini? Dulu ada banyak, tapi sekarang udah bukan main di freestyle lagi. Tuh, jadinya untuk klub freestyle itu di Tangerang nggak ada. Nah, sekarang karena sejak aku latihan di Tang City, aku mau nyoba bikin klub baru gitu. Ya, semoga berhasil. Amin. Oke ya, kita kembali lagi ke pelajaran ya. Bukan pelajaran sih, ke dunia mahasiswa. Ya kan kalau tadi kan kita masuk ke inline skate ya. Asli seneng baca nggak? Baca buku. Seneng. Seneng. Oke. Ada buku yang pernah Aski tamatin baca ya? Ya novel mungkin atau sejarah atau buku yang lain. Ada nggak buku yang Aski suka atau yang pernah Aski baca sampai habis? Kalau baca sampai habis sih dulu pernah sebelum pandemi, tapi sejak pandemi ini aku jarang baca buku karena buku-bukunya tuh udah apa ya? Udah dibaca semua gitu. Oh, udah dibaca semua. Berarti harus beli lagi dong. Iya, beli lagi. Oke nih, sekalian nih buat teman-teman yang di rumah nih kan. Kadang generasi kita ya ke bawah ataupun ke atas ya nggak tahu, cuma ke bawah ini biasanya kurang literasi. Nah itu sebenarnya salah satu pesan juga yang mau saya sampaikan di sini ya, sekalian Aski juga mungkin ya lebih banyaklah membaca ya. Iya. Baca itu penting sekali karena kalau kata orang, kata siapa ya Pak? Buku itu jendela dunia, pernah dengar nggak? Pernah kan ya. Jadi maksudnya jendela dunia itu bukan ketika dibuka ada gambar bumi gitu, enggak ya, tapi ketika dibuka itu dia tuh mau membuka wawasan ya. Jadi hanya dengan membaca itu kita bisa menambah, apalagi ketika COVID begini kan. Sementara Aski belajar daring itu kan, tadi seperti yang Aski bilang ya, Aski itu harus lebih banyak ekstra mencari tahu ya kan, ya itu baik itu baca-baca di media sosial atau baca di search engine kayak Google gitu ya. Selain itu juga lebih efektif membaca buku ya. Oke. Aski suka baca buku apa? Kadang aku bacanya itu sukanya tentang kayak mitologi Yunani gitu, fantasi. Metodologi Yunani ya. Mm-mm. Mitologi atau metodologi? Mitologi. Mitologi ya. Mitologi Yunani. Berarti tentang dewa-dewa ya. Iya. Zeus dan sebagainya ya. Oke. Aski tertarik nggak sama bacaan-bacaan tentang sejarah atau mungkin tentang novel, atau ada novel yang Aski suka? Kalau saat ini sih aku nggak ada. Belum ada suka novel ya? Atau pernah baca novel? Pernah. Novel apa itu? Novel atau bukan ya? Kayak tentang Samudra Atlantik. Oke, Samudra Atlantik. Gimana ya? Ada, saya tahu satu buku tentang Samudra Atlantik, cuma saya lupa judul bukunya. Dulu covernya biru. Kalau Iya. sekarang saya nggak tahu apakah itu. Tebel gitu. Iya, agak tebal, saya tahu. Sempat mau beli saya juga, tapi nggak waktu itu masih mahasiswa, cuman nggak kebeli. Apalagi Pak, masih ada? Itu kan masuk SMP 13. Kenapa alasan kamu memilih setelah dari sekolah dasar masuk ke SMP, tapi pilihannya SMP 13? Zonasi. Iya, kenapa? Selain zonasi ya, salah satunya zonasi kan. Oke, Aski masuk zonasinya itu selain 13 mana lagi?
Kalau zonasi itu aku lebih masuknya ke SMPN 10. Oh, 10. Mm-mm. Aha. Tapi karena aku lebih milihnya SMPN 13, jadi aku coba ke SMPN 13. Lebih jauh dikit lah ya. Iya, Biar mainnya lebih jauh. Oh, iya. Iya, SMP 10 kan lebih deket, dekat. malah deket banget. Iya, sebelahan ya. Iya, tinggal di belakang doang. Oke, tinggal belakang aja sih. Ini nggak- Kalau nanti misalnya setelah pandemi berakhir, kita belajar normal. Kira-kira kalau misalnya mau diadain ekstrakurikuler inline skate, mau nggak? Mau. Supaya jadi lebih banyak juga yang tertarik sama inline freestyle ini. Iya, banyak loh sebenarnya yang tertarik. Mm-mm. Karena waktu pas saya posting itu di Instagram, itu ada beberapa anak yang bilang pas saya juga main sepatu roda. Hmm. Dia bilang, nah cuman mungkin ya karena dia nggak, ya mungkin kita nggak tahu lah kenapa, cuman dia punya sepatu roda dan dia bisa main sepatu roda, tapi dia mungkin nggak ikut latihan atau mungkin dia cuma sekedar main aja gitu. Ya, menarik juga sih kalau ada itu ya, Pak. Kalau Iya. ada. Itu kira-kira harga yang termurah untuk biaya sepatu tersebut berapa kira-kira harganya? Harga termurah. Ya yang paling Ya, sepatu harga mungkin yang diketahui. apa namanya itu, harga siswa lah, harga siswa. Kalau termurah aku dulu beli yang plastik 300.000. Tapi kalau menurutku kalau mau coba trik-trik itu lebih bagus pakainya yang headboard. Oh yang keras ya. Kalau dulu aku harganya 800.000. Tapi kalau sekarang kayaknya 1 jutaan. Ini sebenarnya itu kalau dilihat-lihat mah nggak beda jauh sama sepatu-sepatu basket. Sepatu-sepatu basket juga kan mahal-mahal ya Pak. Iya sih, kalau nggak salah tuh anak-anak di sini juga saya sempat lihat yang school basket itu kan sepatunya juga lumayan. Jadi saya rasa kalau emang mau diadain school inline itu mungkin nggak terlalu ini ya Pak. Yang penting ada maunya sih, ada kemauan, ada kemauan buat. Kalau kamu jadi pelatihnya mau nggak? Mau banget. Mau banget ya, ini udah bisa gitu jadi pelatih sekarang. Karena udah 43 trik. Berapa tadi? 47. 47 ya. Trik. Ya cukup lah untuk jadi guru. Ya kan? Lumayan. Lumayan. Atau begini, setelah misalnya pandemi normal, kita mau mengadakan pertandingan inline skate. Kira-kira menurut kamu yang kamu ketahui, kira-kira banyak yang tertarik nggak di Tangerang ini, misalnya antar sekolah gitu? Kalau untuk antar sekolah aku kurang tahu karena kan kayaknya masih banyak nih yang belum tahu tentang aku gitu. Tentang sepatu roda masih banyak yang belum tahu kalau ada trik-triknya gitu. Apa beda yang paling menonjol sih antara inline skate itu dengan sepatu roda? Sebetulnya menurutku itu nggak ada yang terlalu beda banget. Tapi kalau inline freestyle itu dia lebih kayak eh, kreatif gitu trik-triknya. Ada yang beda-beda jadi lebih beragam. Ini freestyle deh, ibaratnya Ya, ada beberapa jenis kan, ada freestyle, ada juga yang race, ya yang speed. yang ya speed race. Jadi dia balapan gitu ya, kalau Ya, satu ada benar. kan yang bawa pakai helm juga itu. Mm-mm. Ya. Ada juga yang Selain itu, agresif. oh ada apa itu? Agresif itu kayak skateboard gitu. Oke, skip. Jadi dia naik Oh ke yang atas, oh, ya, atraksi ya, semacam trik lompat tuh ya. Oke. Ada lagi Pak? Kan kamu tadi ikut ekskul menari ya? Iya, Siapa guru pelatihnya? kalau pelatih ekskul ini Bu Ayu. Ayo. Udah kenal ya? Udah. Udah tetangga soalnya. Iya. Iya. Kamu bisa mengcombine kali ya antara menari dengan tapi menggunakan Sepatu roda. sepatu roda gitu ya. Bisa. Aku Jadi pernah dari performance waktu itu pakai lagu daerah, pakai kebaya juga, gabung sama sepatu roda. Yang ngomong-ngomong nih kan Asmi suka tari. Ya. Tari apa sih yang udah sih bisa? Asmi kan nari juga kan ikut school dan udah belajar apa aja via school sama Bu Ayu. Di ekskul itu aku belum belajar banyak, tapi mungkin ada beberapa belajar tentang kayak teknik-tekniknya. Terus kalau secara keseluruhan tari apa yang udah Asmi bisa atau belum ada yang belum bisa?
yang udah asli bisa nih, kayak misalnya kan ada tari Nyimas Melati gitu kan, Hmm. ada tari Ronggeng. Nah, Sebelumnya yang itu- ada yang asli bisa nggak? Sebelumnya itu aku belum pernah belajar tari tradisional. Oh, tarinya lebih ke dance apa? Ya, modern gitu. Oh, Karena modern kan dance. sepatu roda gitu. Nah, sekarang kan biasanya di setiap sekolah itu ada acara namanya pentas seni. Iya. Mungkin bisa kali kamu nanti ketika acara pentas seni menampilkan seni dan olahraga, penggabungan antara olahraga sepatu roda dan tari. Kalau misalnya nanti pas pentas seni, bisa diceritakan apa yang akan kamu perform untuk memberitahukan atau sehingga teman-teman itu bisa olahraga sepatu roda bisa digabungkan dengan tari. Kira-kira bisa diceritakan bagaimana yang akan kamu lakukan nanti. Kira-kira nanti kalau untuk perform supaya siswa-siswa ini pada tertarik, jadi aku bakal nampilin pakai plastik slalom. Pas salah. Yang nari sambil gabungin trik. Karena kan juga ntar kita ada pensi ya Pak Ade. Ada. Kemungkinan ada pensi. Nah, mungkin Aski bisa ikut terlibat satu scene ya, adegan action. Ya, Adegan kamu mungkin akan ditonjolkan. Jadi agar lebih banyak lagi tahu, terutama seumuran, bahwa oh ini bagus olahraga ini, dan ternyata kamu ya sedikitnya menguasai dibandingkan dengan kita gitu ini. Makanya seandainya insya Allah pandemi ini telah berakhir dan kegiatan normal, kita mau bikin ekskul sepatu roda, dan yang pasti kemungkinan kamu yang jadi bukan pelatih, maksudnya yang melatih bareng-bareng. Siap ya? Siap. lain nggak Pak? Ya udah gitu sih. Oke ya, udah. Terakhir ya, Aski. Setelah pandemi ini ya, harapan Aski ketika mulai masuk sekolah ya ke depannya seperti apa? Apa yang Aski rencanakan ke depan? Apakah Aski ingin ikut kompetisi sekolah atau ingin berprestasi di sekolah juga selain skate apa namanya inline? Aku mau jadi siswa prestasi sekolah yang nantinya semoga insya Allah bisa lulus dengan nilai terbaik. Terus aku bisa masuk ke SMA favorit. Oke. Ya, amin. SMA favoritnya apa? Ada Asia. Ada rahasia. Ya Aski, terima kasih ya udah ngobrol. Ini ya meskipun tadi agak telat ya, karena ini pertama kali. Ini kedua ya gambar. Ini kedua. Jadi mungkin kedepannya semoga bisa lanjut lagi, terus lanjut. Ya mungkin nanti akan panggil beberapa siswa lain ya, kayak kakak kelas kalian yang udah mau lulus dan sebagainya. Dan mungkin Aski bisa dipanggil lagi. Amin. Atau mungkin Aski bisa dandanin saya. Jadi Amin. bawa acaranya ya. Oke. Ya, terima kasih.